Silakan duduk Yasmin. Bagaimana kabarnya Yasmin? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Nah, Yasmin, Ibu memanggil Yasmin karena ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan Yasmin. Apakah Yasmin bersedia? Bersedia Ibu. Oke. Terima kasih Yasmin. Nah, ini Ibu melihat beberapa hari belakangan ini Yasmin itu kadang suka tidak memperhatikan pembelajaran di kelas Ibu. Ketika Ibu memberikan materi, Yasmin malah sibuk mengganggu temannya yang di samping. Kemudian Yasmin juga pada saat diskusi kelompok Yasmin tidak terlibat. Malah pada saat temannya presentasi, Yasmin hanya mencoret-coret buku catatannya Yasmin. Nah, itu apakah ada yang ingin Yasmin ceritakan terkait permasalahan tersebut? Pertama-tama, terima kasih Bu telah menanyakan kondisi saya sekarang. Maaf Bu, saya juga tidak tahu kenapa, tapi memang saya merasa sulit berkonsentrasi akhir-akhir ini. Mungkin karena di rumah juga lagi banyak masalah, jadi saya agak merasa sulit berkonsentrasi saat proses pembelajaran. Oke, terima kasih Yasmin sudah mau berbagi dengan Ibu. Ya, Ibu paham Yasmin pada saat ini sedang mengalami masa-masa sulit dan memang ketika orang mengalami masa-masa sulit wajar sekali ketika perilakunya itu dapat berubah, kemudian kurang konsentrasi, kemudian kadang juga ingin mencari perhatian dari teman maupun gurunya. Namun Ibu percaya bahwa Yasmin itu adalah anak yang hebat. Yasmin pasti bisa menghadapi permasalahan ini dengan lebih baik lagi. Oke, jadi Ibu ingin konfirmasi alasan Yasmin itu tidak dapat konsentrasi, kemudian sering mengganggu teman, itu karena ada masalah keluarga, benar? Oke, ya, Ibu paham dengan alasannya Yasmin. Yasmin melakukan hal tersebut ada alasannya dan alasannya juga masuk akal. Namun di sini Ibu ingin bertanya apakah yang Yasmin lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah susun dan kita sudah sepakati bersama? Tidak Ibu. Oke, kalau tidak, kesepakatan kelas apa yang kira-kira tidak sesuai dengan tindakan Yasmin tersebut? Belajar dengan tekun dan saling menghormati antar teman. Oke, jadi jika Yasmin merasa bahwa itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, maka apakah Yasmin bersedia untuk tidak lagi melakukan tindakan tersebut? Insya Allah bersedia Ibu. Oke, ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, kemudian kira-kira apa yang Yasmin bisa lakukan agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan masalah tersebut tidak lagi terjadi di masa yang akan datang? Mungkin saya bisa berbicara dengan teman saya di luar jam mata pelajaran dan mencoba lebih fokus saat ibu maupun guru lain sedang mengajar. Selain itu, saya bisa berkonsultasi dengan guru BK dan membicarakan masalah ini dengan keluarga saya. Itu ide yang sangat bagus Yasmin. Bagaimana kalau kita sepakati Yasmin berusaha untuk melakukan apa yang Yasmin sudah sampaikan tadi selama 1 minggu dan Ibu juga akan membantu dengan berkonsultasi dengan guru BK serta membicarakan hal ini dengan orang tua Yasmin dan kemudian seminggu setelahnya kita akan berdiskusi lagi apakah Yasmin merasa bahwa apa yang sudah Yasmin lakukan sudah dapat membantu Yasmin untuk berubah atau ada solusi lain yang Yasmin inginkan. Bagaimana? Kita sepakat? Sepakat Ibu. Oke, kalau kita sudah sepakat, Yasmin silakan kembali ke kelasnya dan kemudian melanjutkan pembelajarannya sebagaimana mestinya. Tetap semangat ya Yasmin. Ya Bu. Oke. Baik Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Yasmin dari kelas 10 TJKT 1. Saya akan memberikan tanggapan mengenai diskusi bersama Ibu Sri tadi. Awalnya, saya sangat khawatir saat Ibu Sri memanggil saya setelah kejadian itu. Saya berpikir, pasti akan dimarahi atau dihukum karena kesalahan saya. Tapi ternyata, Ibu Sri tidak marah atau menghukum saya. Ibu Sri justru mendengarkan saya dan mencoba memahami mengapa saya melakukan kesalahan tersebut. Ibu Sri menanyakan perasaan saya dan apa yang saya pikirkan saat melakukan kesalahan itu.
Bu Sri tidak hanya fokus pada kesalahan saya, tetapi pada bagaimana juga saya bisa memperbaikinya dan belajar dari kejadian tersebut. Bu Sri juga membantu saya untuk berpikir tentang cara-cara agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Saya merasa diberi kesempatan untuk berubah dan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Ini membuat saya sadar bahwa kesalahan itu bisa berubah menjadi suatu pelajaran yang berharga, bukan hanya sesuatu yang harus dilupakan. Setelah berbicara dengan Ibu Sri, saya merasa lebih termotivasi untuk berubah dan lebih fokus pada apa yang harus saya lakukan ke depannya. Saya juga merasa lebih percaya diri karena tahu bahwa jika saya mengulangi kesalahan yang sama lagi, saya bisa mencari cara untuk memperbaikinya, bukan hanya menerima hukuman. Silakan duduk Fahri. Bagaimana kabarnya Fahri? Baik, Bu. Oke. Fahri, Ibu ingin mendiskusikan suatu hal dengan Fahri, bisa? Bisa. Ya, terima kasih Fahri. Kemarin Ibu mendengar dari Pak Wahyu bahwa Fahri sudah tidak masuk belajar selama 3 hari berturut-turut dan juga Fahri tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Wahyu. Apa betul? Iya, Bu. Ya, kira-kira ada yang ingin Fahri sampaikan terkait permasalahan tersebut? Saya tidak bisa masuk pada hari Jumat karena bertepatan dengan latihan futsal saya. Saya akan mengikuti turnamen futsal bulan depan. Jadi saya merasa harus ikut latihan. Setelah saya latihan, saya merasa sangat kelelahan sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas dari Pak Wahyu. Oh iya, tentu kalau kita latihan futsal seharian full pastinya kelelahan. Ibu juga kalau ada di posisi Fahri juga pasti kelelahan dan tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Iya, Bu. Ya, Ibu paham sekali alasan Fahri tidak masuk kelas dan juga tidak mengerjakan tugas. Ibu mengerti bahwa latihan futsal itu pasti sangat penting buat Fahri, apalagi sudah mendekati turnamen. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah mengikuti pelajaran di sekolah tidak penting buat Fahri? Mengikuti pelajaran di sekolah sangat penting bagi saya. Oke, kalau mengikuti pelajaran di sekolah sangat penting buat Fahri dan juga mengikuti latihan futsal sangat penting juga buat Fahri, apakah bisa Fahri mengikuti latihan futsal dan juga pelajaran di sekolah secara bersama-sama? Mungkin saya bisa tetap hadir di sekolah dan pada hari Jumat dan izin kepada pelatih untuk mengikuti pelatihan di sore hari pada saat pulang sekolah. Setelah latihan, jika saya merasa sangat kelelahan, saya akan meminta waktu kepada Pak Wahyu untuk mengerjakan tugas di akhir pekan. Dengan cara ini saya dapat tetap hadir di sekolah dan juga fokus latihan. Wah, itu ide yang sangat bagus ya Fahri. Ibu juga akan berusaha untuk menghubungi Pak Wahyu dan juga menceritakan hal tersebut sehingga Pak Wahyu dapat mengerti kondisi dari Fahri. Nah, apa Fahri yakin bisa membuat jadwal dengan baik seperti itu? Iya, Bu. Saya akan berbicara dengan pelatih saya agar latihan jadi lebih baik lagi dan saya juga akan berusaha menyelesaikan tugas-tugas di lain waktu. Oke, kalau seperti itu Ibu sangat berharap pada Fahri dan Ibu yakin bahwa Fahri bisa melakukan hal tersebut. Tetap semangat dan ketika Fahri mengalami kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi Bu Guru. Ya, Bu, saya akan melakukan yang terbaik. Oke, kalau begitu silakan Fahri kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Terima kasih Fahri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fahri dari kelas 11 TJKT. Saya akan memberikan tanggapan tentang diskusi tadi. Diskusi ini sangat membantu saya. Saya paham bahwa mengikuti latihan futsal sangat penting bagi saya, tetapi pelajaran di sekolah juga tidak boleh saya abaikan. Terima kasih banyak kepada Bu Sri yang telah
mendengarkan dan membantu saya mencari jalan keluar. Saya akan berusaha menjalankan solusi yang kita bicarakan tadi.